teman-teman yang lain masuk. Iya, Ustaz. Saya Zaki Askar, mahasiswa Universitas Islam Madinah, jurusan Dakwah dan Usuluddin. Sekarang masuk semester 5, dan insya Allah nanti yang akan jadi pemateri, kita sapa dulu. Beliau adalah Ustadz Taufik Ilham. Assalamualaikum Ustadz Taufik, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair. Alhamdulillah. Ya, Bekhair, Ustaz. Alhamdulillah. mesti kalau teman-teman sering mengikuti sosial media PPMI Arab Saudi, kayak nggak asing nih sama wajahnya Ustadz Taufik ini. Beliau ini Masya Allah aktif sekali kan. Mahasiswa Qasim University, sekarang masuk semester 2. Di jurusan apa Ustadz Taufik? Di Rosat Islamnya. Di Rosat Islamnya, Masya Allah ya. Ya, semoga kita sebagai sesama penuntut ilmu bisa terus berlomba-lomba ya. Apalagi insya Allah teman-teman di sini kan mengikuti acara ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwasanya bagaimana kita ingin mengetahui informasi perkuliahan di Arab Saudi. Nah, berangkat dari kesadaran itu, semoga dengan teman-teman mengikuti acara ini bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan gambaran, dan semoga nanti dari informasi tersebut teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, menggali informasi dan menerapkannya, sehingga nanti pada akhirnya goalsnya adalah teman-teman bisa kuliah ataupun menuntut ilmu di Arab Saudi, baik dari jenjang S1, S2, ataupun S3. Insya Allah itu merupakan harapan kita semuanya. Siapa sih yang nggak kepingin kayak Ustadz Taufik Ilham ini sih, bisa kuliah di Arab Saudi, bisa ya umroh hampir setiap bulan lah ya, let's say, bisa ada kesempatan haji dan lain sebagainya. Itu adalah ya kenikmatan-kenikmatan yang tentu semuanya kita sangat inginkan. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara-cara tersebut. Pada kali ini kan kita launching e-book ya, bagaimana panduan belajar di Arab Saudi. Nah, e-book ini adalah sebuah program kerja yang telah dilaksanakan pada kepengurusan PPMI Arab Saudi sebelumnya, yakni kalau sekarang kan kita kepengurusan 2021-2022 gitu. Sementara program e-book ini sudah ada sejak kepengurusan sebelumnya, yakni kepengurusan 2019-2021. Makanya sekarang kan kita launching volume keberapa, Ustaz Taufik, yang sekarang? Volume keempat, Ustaz. Volume keempat, iya, yang mana kita sudah punya 4. Ada volume sebelumnya, yakni volume 1, volume 2, dan volume 3. Yang mana setiap volumenya itu membahas 4 kampus yang ada di Arab Saudi. Nah, ini juga berangkat dari sebuah informasi ya, bahwasannya pada awal tahun ini, yakni bulan Januari kemarin, ada informasi yang masuk dari bahwasannya dari Kedutaan Besar Republik Arab, Kedutaan Besar Saudi Arabia menyampaikan informasi kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwasanya ada 26 kampus di Arab Saudi yang membuka pendaftaran untuk teman-teman di Indonesia. Artinya 26 kampus ini kira-kira untuk satu negara, ya itu luar negara, itu sangat banyak nggak, Ustaz Taufik, kira-kira? Gimana? Banyak, Ustaz ya? Iya, luar biasa sekali. Makanya sebenarnya kesempatan teman-teman untuk bisa kuliah di Arab Saudi itu sangat besar sekali gitu. Nah, makanya ini merupakan salah satu ikhtiar kita bagaimana kita bisa membahas satu persatu kampus tersebut ya. Yakni kita memilih jalur untuk membuat e-book, karena e-book ini kan nanti istilahnya dia berbentuk tulisan dan semoga bisa terus-menerus dipakai hingga adik-adik nantinya. Ya, meskipun kita juga perlu catatan bahwasanya e-book ini pada nantinya kan setiap kampus itu ke depannya akan selalu ada informasi-informasi yang berubah ya. Nah, itu nanti makanya informasi harus mengikuti bagaimana informasi yang terkini. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya nih pengen tahu nih teman-teman dari mana aja ya, kalau boleh tahu ya, bisa komentar di kolom chat. Mungkin dari SMA mana, ataupun dari kampus mana, ataupun dari daerah mana, boleh banget nih tulis di chat ini. Ayo, mana belum ada dari Lampung? Wahyu, Mas Wahyu, ahlan. Mas Ahmad dari Pasuruan, yang lainnya mana lagi nih? Mas Zidan dari Pekalongan. Oke, kalau boleh nama sekolahnya kalau boleh tahu nih, selain daerahnya, biar kita tahu nih dari sekolah mana aja nih. Ada Al Irsyad Pengaran, Masya Allah nih, siapa yang nggak tahu Al Irsyad?
Ada MA Husnul Khotimah. Wah, kita juga banyak nih teman-teman dari HK ya sebutannya Husnul Khotimah. Dari Batam hadir, dari Lampung Tengah. Banyak sekali, Masya Allah, luar biasa ya. Semoga semangat teman-teman ini bisa menjadi saksi ya bahwasanya teman-teman juga serius untuk bisa berkuliah di Arab Saudi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, karena di Arab Saudi juga ini setelah memasuki sore hari, dan kita juga waktunya mungkin nanti mepet ke sholat maghrib, sehingga kita mungkin tidak terlalu berpanjang lebar, tapi insya Allah semoga yang sedikit, yang terbatas waktunya kita bisa maksimalkan bersama. Ya, karena di samping kita telah hadir Ustadz Taufik Ilham, mahasiswa Qasim University, yang beliau insya Allah akan menjelaskan tentang e-book tadi. E-book volume keempat, tentang bagaimana panduan kuliah belajar di Arab Saudi. Ustadz Taufik Ilham sudah ready ya? Siap ya? Siap, insya Allah. Baik, insya Allah karena beliau sudah ready dan teman-teman sepertinya sudah tidak sabar lagi mendengarkan penjelasan dari beliau, maka kita akan mulai dari sekarang. Ini Ustadz Taufik Ilham akan share screen ya? Atau dari Anda aja? Antum, Ustaz, antum. Oke, boleh. Oke, teman-teman izin untuk share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Ustaz Taufik? Sudah, Ustaz. Oke. Boleh dimulai, Ustaz Taufik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, baiklah, kita mulai ya acara kita pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Judul dari e-book kita itu dengan bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Oh, bahasa Inggris. Judulnya Learning in Saudi Arabia Guidebook. Ya, jadi ini hasil desain dari teman kita, sahabat kita, Ustadz Obi. Masya Allah. Intinya ini buku tentang kita mengumpulkan informasi-informasi tentang kampus-kampus yang ada di Arab Saudi. Lanjut, Ustaz. Ya, jadi di e-book kali ini kita akan membahas 4 kampus, yaitu apa saja. Di sini ada Taif University atau Universitas Taif. Kemudian King Khalid University. Selanjutnya ada University of Tabuk. Dan yang terakhir adalah Jazan University. Jadi semua kampus itu 4-4-nya ada di Saudi ya. Beda-beda kota. Lanjut, Ustaz. Sebentar, Ustaz ya. Afwan ya, agak seret-seret nih tembatannya nih. Oh. Sebentar. Slow, Ustaz. Oke. Ini masih banyak ya teman-teman yang mau gabung ya. Sambil kita admit. Oh ya. Udah ya. Oke. Nah, lanjut, Ustaz. Itu kata pengantar. Itu atau sendiri yang baca, Ustaz? Atau gimana? Ya, dijelaskan antum aja secara singkat, Ustaz. Insya Allah tadi kan gambaran umum udah Anda bacakan juga di awal. Iya, maksud bagian antum ini yang ada fotonya orang GC ini. Masya Allah. Ya, ini kata pengantar dari Ustaz Zaki ya. Jadi beliau ini adalah Kepala Divisi Internal dan Kemahasiswaan PPMI Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi ini kita nggak cuma belajar di kampus atau di masjid-masjid ya. Jadi kita memiliki sebuah organisasi yang dinamakan PPMI atau kepanjangannya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang ada di Arab Saudi. Nah, di situ ada beberapa divisi atau kelompok gitu ya. Nah, Ana dan Ustaz Zaki ini satu divisi, yaitu di divisi internal dan kemahasiswaan. Dan beliau secara tidak sengaja menjadi kepala saya, jadi ketua saya di divisi tersebut. Atau Ustaz? Mungkin nggak usah dibaca ya? Iya, nggak usah, Ustaz. Bisa teman-teman baca nanti kalau sudah di-share di grup.
Nah, sebelumnya. Foto. Nah, ini siapakah beliau? Beliau adalah ketua kita di PPMI Arab Saudi. Ya, beliau adalah Ustadz Zuhdi Evianto sebagai ketua PPMI Arab Saudi dan sebagai mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Lanjut, Ustaz. Nah, ini ya sambutan dari beliau. Dan sudah. Lanjut. Nah, ini yang pertama ada Taif University atau Universitas Taif. Nah, jadi Taif itu adalah salah satu kota yang ada di Arab Saudi. Mungkin kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ini sudah tidak asing ya kota ini. Ya, ketika zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dan di kota ini beliau mendapatkan begitu banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar, kemudian lahirlah dari generasi selanjutnya. Kapan bisa tolong di-unmute semua ya? Nah, jadi lahirlah generasi atau keturunan-keturunan dari kota tersebut yang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beribadah kepada Allah. Padahal dulu ketika berdakwah sangat berat. Nah, jadi di kota Taif itu ada kampus juga namanya Universitas Taif. Kemudian di situ terkait penjelasan tentang kota mungkin nggak usah dibaca ya. Kemudian ada visi misi, isinya menjadi institut akademik atau institusi akademik dengan peran unik untuk mencapai Saudi Vision atau visi Arab Saudi 2030 dalam membangun individu dan komunitas. Nah, di kampus ini ada beberapa cabang. Itu ada 3 cabang. Yang pertama ada di cabang Taraba. Atau gimana tuh bacanya? Taraba atau gimana? Nah, ini jaraknya kurang lebih 150 km dari Taif. Ya, mungkin maksudnya dari pusat kota ya. Kemudian yang kedua adalah cabang Kurma. Itu jaraknya sekitar 200 km dari pusat kota Taif. Dan yang ketiga adalah cabang Ranya. Ini yang paling jauh, sekitar 350 km dari kota Taif. Kemudian di ujung kanan bawah itu ada penjelasan terkait dengan letak kota Taif dari Mekah, Jeddah, dan Riyadh. Lanjut, Ustaz. Nah, di sini disebutkan beberapa fakultas yang ada di kampus tersebut. Itu program pendidikannya yang di kampus utama itu ada ilmu kesehatan yang terbagi menjadi 4 fakultas. Salah ya? Ya. Salah, maksudnya panduan gitu. Kebutuhan. Yang pertama itu ada fakultas kedokteran, kemudian kedokteran gigi, farmasi, kemudian fakultas ilmu kedokteran terapan. Kemudian yang selanjutnya sama itu ya. Pakai bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya itu ada fakultas pendidikan, fakultas sastra, fakultas studi terapan. Itu mungkin salah ya. Ada salah penulisan. Kemudian ada fakultas yang lain, yaitu fakultas syariah dan administrasi, yang terdiri dari fakultas syariah dan hukum dan fakultas bisnis dan administrasi. Yang selanjutnya ada fakultas sains dan teknik. Di situ ada fakultas sains, teknik, kemudian komputer dan teknologi informasi. Dan juga ada fakultas desain dan ekonomi rumah tangga. Itu bisa kita lihat di bawah terkait dengan perkataan atau kalimat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum di Taif University dianggap sebagai mercusuar yang berbeda dalam syariah dan ilmu hukum, yang berupaya untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dalam ilmu syariah
dan hukum. Untuk mengabdi pada agama dan bangsa di semua bidang pendidikan, peradilan, fatwa, hukum, dan konsultasi syariah. Karena di syariah itu kita lebih banyak belajar ini ya, tentang hukum Islam, kemudian fikih. Gitu. Lanjut, Ustaz. Nah, ini kampus-kampus cabang yang tadi disebutkan. Di kampus cabang yang pertama di Taraba, itu ada Departemen Fisika. Ya, di sini intinya prodi atau jurusan yang non agama, kita sebutnya begitu ya. Ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, ada hukum Islam ternyata. Kemudian ada ilmu pendidikan, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian yang kedua ada di cabang Hurma, itu ada Departemen Sastra, Pendidikan Islam, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada Departemen Kriya Tekstil dan Mode, kemudian Departemen Teknik, Komputer, Matematika, dan Fisika. Kemudian yang di cabang terakhir ada di Ranya, itu ada Departemen Pendidikan Islam, bahasa Inggris, bahasa Arab, PAUD, kemudian Departemen Bisnis dan Administrasi, Departemen Ilmu Pangan dan Gizi, Departemen Komputer, Matematika, Fisika. Kemudian syarat pendaftaran. Kalau untuk syarat pendaftaran di kampus Thaif ini ada yang pertama pendaftaran pendaftar mungkin ya telah memiliki ijazah SMA atau yang setara, yang dari pondok atau dari lulusan MA ya berarti ya. Dan diterjemahkan resmi ke bahasa Arab jika aslinya bukan berbahasa Arab. Jadi terjemah resmi ini wajib ya hukumnya untuk mendaftar ke Arab Saudi. Dan kita nggak boleh kita menerjemahkan sendiri. Jadi ada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu itu yang memiliki izin dan dia resmi tersumpah untuk menerjemahkan berkas-berkas kita. Kemudian yang kedua diizinkan oleh negaranya untuk belajar di Kerajaan Arab Saudi. Nah ini nanti kita kalau dulu saya ada ini ya, ada apa namanya, kayak surat rekomendasi dari Kemenak, gitu. Dan nanti kita juga di berkas kita dilegalisir oleh negara. Kemudian yang ketiga, pendaftar belum pernah menerima beasiswa dari lembaga pendidikan di Arab Saudi. Jadi nggak boleh double. Kemudian pendaftar memiliki paspor yang masih aktif tidak kurang dari 1 tahun. Nah ini paspor ini adalah syarat wajib ya, syarat mutlak apabila teman-teman ingin mendaftar di Arab Saudi. Bukan di Arab Saudi aja, tapi di semua kampus di luar negeri. Karena itu wajib untuk kita bisa ke luar negeri. Jadi saran saya, bagi yang belum memiliki paspor segera bikin, ya, karena itu kita butuhkan, nomor paspor itu kita butuhkan. Entah kita nanti kepakainya setahun kemudian atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau bahkan sampai 5 tahun pun belum terpakai, tapi kita tetap ikhtiar, ya, kita bikin paspor. Kemudian berusia tidak kurang dari 17 tahun, ya, dan tidak lebih dari 25 tahun. Ini untuk pendaftar S1 ya. Jadi range usianya antara 17 sampai 25 tahun. Kemudian pendaftar dalam keadaan sehat. Ya. Ini nanti kita akan dites kesehatan di Indonesia maupun di Saudi. Nanti kita harus lolos tes semuanya, ya. Dan itu nanti kita bisa mendapatkan surat sehat, begitulah kira-kira. Kemudian semua dokumen delegalisasi oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di negara pendaftar. Yang terakhir, pendaftar tidak pernah dikeluarkan atau di-DO dari lembaga pendidikan di Arab Saudi. Nah, itu beberapa persyaratan dari Universitas Thaif. Ya. Nah, kemudian dokumen pendaftaran itu yang dibutuhkan terdiri dari 2 file format PDF. Yang pertama adalah ijazah dan terjemahannya. Yang tadi saya sebutkan dengan penerjemah tersumpah, kemudian ditambah dengan transkrip nilai dan terjemahannya juga.
Kemudian yang kedua paspor. Jadi cuma ada dua dokumen berarti satu ya di sini. Nah, itu ada tips di pojok kanan bawah. Siapkan semua dokumen dan berkas sebelum kamu mendaftar. Nah, disiapkan itu maksudnya kayak paspor ya, itu harus bikin. Kemudian semua dokumen, ijazah, transkrip nilai itu harus diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah. Dan juga syarat-syarat yang lain harus dipersiapkan. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini lagi buka pendaftaran, jadi kita tinggal masukin aja kalau kita gitu. Lanjut, Ustaz. Nah, ini ada galeri kampus dan destinasi wisata bersejarah. Nah, ini seputar galeri kampus ya, tempat-tempat di dalam kampus tersebut. Ini ada auditorium hall dari Taif University. Lanjut, Ustaz. Jadi kayak bioskop ya di sini ya. Jadi rata-rata kampus di Arab Saudi itu punya hall seperti ini ya. Jadi bentuknya kayak bioskop gitu. Berbentuk sinema gitulah, naik tangga. Nah, ini salah satu kelas di kampus tersebut. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini masjidnya di kampus. Ya. Terus ada sport hall. Ada GOR ya, kalau kita istilah di kita ya. Gedung olahraga. Nah, biasanya kampus-kampus di Arab Saudi itu juga sangat perhatian terkait dengan hal-hal olahraga untuk mahasiswanya ya. Jadi nggak tanggung-tanggung biasanya kasih fasilitas lapangan futsal, lapangan sepak bola yang besar, kemudian ada kolam renang, ada gym. Biasanya gitu rata-rata. Nah, ini tempat bersejarah di Kota Taif ya. Ada Masjid Ibnu Abbas. Mungkin lanjut aja Ustaz ya, yang ini, yang terkait dengan tempat-tempat ini. Kita baca sekilas saja. Ada namanya Subro mungkin ya bacanya. Elais, di kerajaan Subro. Ini termasuk bangunan bersejarah di Kota Taif sebelum menjadi museum. Ya. Jadi sekarang udah jadi museum ya. Nah, sub Okas, sub itu pasar. Jadi pasar namanya Okas. Adalah pasar kuno. Mungkin ini pasar tradisional yang di sana ya. Ya. Yang kedua ada King Khalid University. Universitas King Khalid. Sekilas tentang King Khalid University. Jadi kampus ini letaknya di Kota Abha, ya. Kota Abha, Provinsi Asir, yaitu berada di bagian barat daya Arab Saudi. Abha ini termasuk kota wisata juga ya di Arab Saudi ya, karena dia terletak di dataran tinggi, jadi memiliki letak geografis yang bagus. Kemudian udaranya juga dingin. Kalau di Indo kayaknya kita bisa itu ya, mirip-mirip puncak mungkin Ustaz ya. Bisa jadi Ya. ini daerah hijaunya Saudi. Ya, ya. Jadi nanti teman-teman kalau bisa kuliah di situ, bisa ini sering-sering wisata gitu lah. Atau kalaupun nanti bukan di situ, tetap bisa ke situ sih insya Allah. Jadi King Khalid University berkembang pesat menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi di Arab Saudi dengan sekitar 70.000 mahasiswa. Universitas ini menjadi salah satu pusat pendidikan terbesar di wilayah Timur Tengah dengan reputasi sebagai penyedia utama pendidikan lanjutan dan tinggi. Nah, kemudian terkait letak kota ini, itu jarak kota Abha dari Riyadh itu 946 km. Jauh juga ya. Kemudian dari kota Madinah itu 1009 km, dari kota Jeddah 599 km.
Kemudian visi, King Khalid University masuk dalam 200 universitas terbaik di dunia pada tahun 2030. Kok gini ya? Tahun 2030. Kemudian visinya untuk menyediakan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengajaran, pembelajaran, penelitian ilmiah, dan kontribusi sosial melalui pemanfaatan sumber daya kami secara optimal. Mungkin bagian di sini bisa dibaca nanti ya, masing-masing. Kemudian sejarah singkat tentang King Khalid University itu mulai dari tahun 1419 Hijriah ya. Setelah keputusan tertinggi keluar tahun tersebut yang mengizinkan penggabungan cabang Imam University dengan cabang King Saud University di Abha yang menjadi satu universitas bernama King Khalid University. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang tergabung dalam sistem King Khalid University. Ya. Jadi memang beberapa kampus di Arab Saudi ini merupakan gabungan dari beberapa kampus ya sebelumnya. Kayak di sini King Khalid adalah gabungan dari kampus cabang Imam University. Itu mungkin maksudnya ini ya yang apa? Jamiatul Imam Ustaz ya. Dengan cabang King Saud University yang ada di Abha. Ya kita tahu dua kampus tersebut berada di kota Riyadh pastinya ya pusatnya. Jamiatul Imam dan King Saud University itu pusatnya ada di kota Riyadh. Kan tapi di Abha itu mereka punya kampus cabang dan pada tahun tersebut itu dilebur atau dijadikan satu menjadi kampus tersendiri yang diberi nama King Khalid University atau Universitas Raja Khalid ya. Kemudian selanjutnya ada di tahun 1421 Hijriah itu mulai ada Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian selanjutnya ada Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi. Nah, jadi mulai dari tahun 1419 itu terbentuknya, kemudian bertambah-tambah seiring berjalannya waktu. Lanjut Ustaz. Ya, ternyata masih banyak ya yang masuk. Nah, program pendidikan yang ada di kampus King Khalid yang ada di Abha. Itu yang pertama ada Fakultas Teknik. Ya, di situ kita bisa lihat ada teknik mesin, industri, elektro, teknik sipil, kimia, kemudian ada arsitektur dan perencanaan. Kemudian ada juga Fakultas Sains atau MIPA. Ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian ada Fakultas Komputer. Ada ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer jaringan, dan komunikasi. Yang keempat ada Fakultas Bisnis. Prodinya ada hukum, akuntansi, administrasi bisnis, sistem informasi manajemen, dan pemasaran dan e-commerce. Yang kelima ada Fakultas Ilmu Kesehatan Terapan. Itu ada jurusan ilmu rehabilitasi medis, kemudian ilmu laboratorium klinis, kemudian ilmu radiologi. Ya, kemudian ada Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, kemudian yang nomor 7 ada Fakultas Kedokteran. Ya, itu bisa kita baca. Itu ada prodi pendidikan dokter, fisiologi, anatomi, kemudian biokimia klinis, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada Fakultas Farmasi. Di situ ada kimia farmasi, farmasi klinis, ilmu farmasi, farmakognosi, dan produk alami. Jadi kalau kita lihat, ini kayak rata-rata ini ya, banyak fakultas kesehatan gitu ya, kedokteran, farmasi, kedokteran gigi gitu ya. Lanjut, Ustaz. Kemudian ada Fakultas Humaniora. Ada
jurusan komunikasi, bahasa Arab, geografi, sejarah. Selanjutnya ada fakultas bahasa dan penerjemahan, itu ada bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada fakultas pendidikan, ada pendidikan administrasi dan pengawasan pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada fakultas syariah dan usuluddin. Nah, di situ ada beberapa jurusan, ada Al-Quran dan ilmu Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan ilmu Sunnah, akidah dan madhab, studi agama Islam, usul fikih, dan fikih. Ya. Mungkin nanti kita akan dapati seperti ini terus ya. Jadi rata-rata universitas di Arab Saudi itu cuma membuka satu fakultas yang mengajarkan tentang agama. Jadi di sini ada cuma satu fakultas syariah dan usuluddin. Kemudian syarat pendaftaran. Ini yang pertama memiliki ijazah setingkat SMA yang diterjemahkan secara resmi. Jika aslinya bukan berbahasa Arab. Yang kedua ada pendaftar belum pernah menerima beasiswa di lembaga pendidikan lain di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian memiliki paspor yang masih aktif. Ini rata-rata masih sama ya syaratnya. Kemudian di sini juga diminta SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Ya. SKCK ini kita cari itu di Polres. Ya. Tapi nanti kalau sudah dinyatakan lulus, itu biasanya nanti diminta lagi SKCK itu. Nah, yang di tahap akhir ini kita biasanya diharuskan ngambil Polda, bukan di Polres. Ya, jadi untuk setingkat internasional itu kita cari SKCK-nya dari Polda. Kemudian menyertakan 2 buah rekomendasi atau biasa yang kita kenal tazkiyah ya, tazkiyah rekomendasi. 2 rekomendasi dari lembaga atau tokoh dikenal di negara pendaftar. Nah ini kita bisa minta dari tokoh, itu bisa ustadz atau bisa kepala di di pondok masing-masing, atau bisa tokoh negara misalnya. Kalau punya link ke Pak Presiden bisa juga itu minta Pak Jokowi ya. Ataupun bisa dari lembaga. Lembaga itu maksudnya apa? Itu bisa jadi organisasi atau ormas, atau bisa juga yayasan ya. Mungkin yang masyhur, yang terkenal itu kita misalnya bisa minta dari Muhammadiyah atau dari apa, dari Kemenak pun kalau misalnya punya link ke sana, insya Allah bisa juga. Kemudian belum pernah berhenti dari salah satu lembaga pendidikan di Arab Saudi. Belum pernah berhenti ya. Atau diberhentikan ya, DO tadi ya. Kemudian lulus tes kesehatan yang disyaratkan pihak kampus saat tiba nanti. Nah, ini tes kesehatan itu ada 2 tahap. Yang pertama di Jakarta, kalau lolos nanti kita berangkat ke Saudi, dan setibanya kita di Saudi nanti kita ada medical check up lagi, ada tes kesehatan lagi nanti. Kemudian yang nomor 11 ada pendaftar tidak sedang mukim atau tinggal di Arab Saudi. Ya, jadi kayak misalnya banyak kan orang mukim yang di Arab Saudi, orang Indonesia, cuman dia udah di sini gitu. Nah ini di kampus ini tidak boleh, jadi harus yang dari Indonesia mungkin. Kemudian dokumen yang dibutuhkan itu ada 3. Yang pertama ijazah dan terjemahannya plus transkrip nilai. Kemudian yang kedua ada paspor, yang ketiga ada surat rekomendasi atau tazkiyah tadi yang dari tokoh dan lembaga. Lanjut Ustaz. Nah, kemudian ada galeri kampus dan destinasi wisata. Di mana baca student affairs. Ya ini pokoknya salah satu bangunan di sana lah. Lanjut Ustaz.
Nah, ini ada gedung utama dari King Khalid University. Terus ini ada jalan utama. Jadi kalau kita lihat jalan-jalan di kampus Arab Saudi itu kayak jalan raya ya. Padahal ini di dalam kampus. Karena saking luasnya kampusnya jadi jalan itu lebar-lebar. Nah, ini foto bersama mahasiswa-mahasiswa di King Khalid University. Nah, ini ada tempat bersejarah di sana. Ya, namanya Green Mountain. Jadi nanti kalau antum ke sini, itu mungkin antum banyak mendapati lampu-lampu warna hijau. Kenapa? Karena kita tahu bendera Arab Saudi kan warnanya hijau. Dan mereka, misalnya kalau ada acara-acara apa itu, dia pasti pasangnya lampu hijau, gitu, warna hijau. Kayak misalnya hari jadi Arab Saudi, atau istilahnya Al-Yaumul Watani, itu pasti di jalan-jalan, kemudian di kampus-kampus, atau di bangunan-bangunan itu, mereka menempelkan atau menyalakan lampu warna hijau. Lanjut. Nah, ini ada taman, namanya Abu Khoyal mungkin ya. Abu Khoyal. Ini terkenal di Abha, karena di sana tadi apa namanya, cuacanya dingin, jadi kita sebutnya itu daerah hijaunya Arab Saudi lah, puncaknya Saudi. Ini memang bagus, banyak taman-taman warna hijau gitu. Kemudian ada Black Mountain atau hitam. Black Mountain adalah salah satu pegunungan terbesar di Arab Saudi yang disebut pegunungan Sarawat. Ia dianggap sebagai puncak tertinggi di Arab Saudi. Pegunungan ini terletak di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut, yang menawarkan pemandangan indah dan iklim yang menyenangkan. Ya, jadi tidak tidak salah lagi ya kalau apa di Abha itu dia memiliki iklim cuaca yang dingin, yang sejuk. Ya, kayak tadi istilahnya kayak puncaknya di Arab Saudi lah. Karena mereka atau karena emang kota itu terletak di dataran tinggi. Kemudian ada Al-Raqdi Museum. Al-Raqdi, ya. Jadi biasanya banyak museum juga sih di sini tuh. Di setiap kota banyak museum. Next up. Ya. Jadi ini kita agak cepet aja ya mungkin ininya, karena nanti kita eh, ingin lebih banyak membuka waktu untuk pertanyaan. Jadi yang ketiga ada Universitas of Tabuk. Ya, jadi Tabuk ini juga salah satu kota di Arab Saudi. Mungkin kita baca ya. University of Tabuk adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Tabuk, Provinsi Tabuk, Arab Saudi. Universitas ini berdiri pada tahun 1427 Hijriah atau 2006 Masehi, yang saat ini dipimpin oleh Dr. Abdullah bin Mufrih Ad-Diyabi. Kemudian universitas ini merupakan implementasi eksplisit dari visi mulia Raja Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullah dalam menyebarkan pendidikan tingkat atas di seluruh wilayah Arab Saudi. Kemudian jarak kota Tabuk dari beberapa kota itu sejauh 1.286 km dari Riyadh. Jauh juga ya. Dari kota Madinah itu sejauh 1.627 km. Dari kota Jeddah itu ada 977 km. Lanjut. Ya.
Di kampus ini total ada 18 fakultas, ada 2.670 staf atau pegawai. Kemudian pengajarnya ada 1.995 dan total mahasiswa dan mahasiswinya ada 29.000. Next up. Lanjut. Ya, jadi informasi-informasi yang kayak tadi yang di skip itu mungkin bisa dibaca masing-masing aja ya. Ya. Kemudian kampus ini memiliki berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cabang ya. Yang pertama di Taima University College, kemudian Hakal University College, Al-Wajah University College, kemudian Dubai University College, ada Umluj University College. Ya, jadi kampus-kampus cabang ini juga biasa disebut sebagai college ya, atau pendidikan tinggi atau perguruan tinggi juga. Dan itu merupakan cabang dari kampus Tabuk yang terdiri dari fakultas, itu kita bisa baca, fakultas kedokteran, kemudian administrasi bisnis, ilmu kedokteran terapan, teknik, pendidikan dan sastra, ilmu terapan, seni dan desain, farmasi, syariah dan hukum, sains, komputer dan teknologi informasi, ilmu kemasyarakatan, dan ilmu atau fakultas ekonomi rumah tangga. Lagi-lagi fakultas syariah cuma satu ya di sini. Kemudian syarat pendaftaran di kampus ini yaitu berusia tidak kurang dari 17 tahun dan tidak lebih dari 25 tahun. Kemudian belum pernah menerima beasiswa belajar dari Kerajaan Arab Saudi. Kemudian ijazah dan seluruh dokumen lainnya diterjemahkan ke bahasa Arab dan dilegalisasi oleh Duta Besar Arab Saudi yang berada di Indonesia. Kemudian tidak pernah dari salah satu lembaga pendidikan di Arab Saudi. Kemudian dokumen yang dibutuhkan atau yang diminta itu yang pertama ada ijazah SMA atau sederajat. Yang kedua SKCK dari kepolisian. Yang ketiga paspor. Yang keempat akte kelahiran. Yang kelima surat keterangan sehat. Yang keenam ada surat rekomendasi atau tazkiyah. Berarti Ustaz Taufik kalau dilihat-lihat memang secara umum syarat pendaftaran, dokumen pendaftaran kampus-kampus di Arab Saudi itu untuk S1 ya sama ya. Secara umum ya yang disampaikan ini. Jadi insya Allah biar teman-teman bisa paham ya, nggak berbeda jauh lah antara satu kampus dengan yang lainnya. Makanya bisa dikatakan juga kalau kita udah punya berkas untuk salah satu kampus itu kayak mubazir kalau nggak dipakai untuk daftar di kampus-kampus yang lainnya ya. Ya, betul sekali. Itu mengapa kita harus banyak tahu informasi tentang kampus-kampus di Arab Saudi nih, biar sekalian lah kita udah ngurus berkas kan juga lumayan ya, effort atau perjuangan secara tenaga ke sana kemari, juga mungkin secara biaya terjemah untuk bisa menyelesaikan beberapa berkasnya. Makanya mungkin informasi-informasi seperti ini perlu untuk diketahui. Oke, kita lanjut ya Ustaz Taufik ya. Kemudian ada fakultas beasiswa. Itu secara umum juga sama sih. Jadi kayak kita dapat asrama, misalkan, kemudian ada bis mahasiswa, kemudian uang tunjangan setiap bulan, atau istilahnya mukafah ya. Jadi kita setiap bulan itu dapat uang dari pemerintah. Kemudian ada tiket pulang pergi PP setiap tahun 1 kali. Kemudian makan 3 kali sehari. Ini mungkin ada tapi bayar gitu saja maksudnya. Jadi bukan gratis. Kemudian ada stadium dan ruang fitness. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini rata-rata kampus di Arab Saudi itu pasti ada ini. Rata-rata tapi pasti gimana tuh? Rata-rata adalah. Jadi tempat gym. Ya. Kemudian ada bus. Kenapa ada bus? Karena kebanyakan antara Sakan, asrama dengan kampus itu jaraknya lumayan lah. Walaupun kita bisa jalan sih, tapi tetap disediakan bus. Iya. Ya di Qasim juga ya. Teman-teman di Madinah busnya bis untuk ke Haram ya Ustaz ya. Karena asramanya deket ya, asramanya masih satu kompleks. Iya itu kalau kalian mau kuliah di Madinah di UIM itu ada bus, ada fasilitas bis yang gratis yang mengangkut mahasiswa dari kampus ke
Nabawi, Masjid Nabawi itu gratis. Lanjut Ustaz. Siap. Nah ini tentang sosmed ya, sosmed dari Universitas Tabuk. Nah, nanti itu ada web resminya, kemudian ada Instagramnya, ada Twitternya, Snapchat, dan lain sebagainya. Nah informasi-informasi seperti ini nanti sedikit banyak bisa kita lihat di akun kita ya di apa namanya di Instagram di PPMI Arab Saudi. Kemudian ada galeri kampus dan destinasi wisata. Ini ada gerbang utama dari kampus Tabuk. Sepeda siapa itu? Ya, itu. Kemudian ada masjid kampus. Nah ini masjid di Universitas Tabuk ini salah satu dari masjid terbagus sih kalau menurut Ana sih di antara masjid-masjid kampus yang ada di Arab Saudi. Karena emang masjid sempat viral juga Ustaz, yang tanpa tiang gitu. katanya dengan yang ya, besar sekali tapi tanpa tiang di tengahnya. Sama sih kayak di Masjid Sakanana juga nggak ada tiang, cuman kecil masjidnya. Iya itu dia. Ya. Masya Allah. Itu mungkin bisa dijadikan ikonnya kampus mungkin katanya. Bisa. Kemudian ada Fakultas of Applied Medical Science. Jadi ilmu kesehatan terapan ya. Ya. Beberapa galeri kampus sih. Nah ini yang tadi saya bilang juga, ini GOR. Jadi emang di sini itu emang rata-rata ada GOR sih. Jadi ada lapangan yang outdoor, kemudian ada indoor juga. Ya, ini welcoming new student, nyambutan mahasiswa baru ya. Luar biasa. Ya. Istiqbal tulab mustajidin biasanya kita istilahnya. Lancar sekali Taufik bahasa. Kan kuliah di Jogja, jadi lancar bahasa. Ya, kemudian ada Tabuk Fortress. Ini juga termasuk tempat bersejarah di Kota Tabuk. Kemudian, nah ini ada Al-Dishah Valley atau bahasa Arabnya Wadi ya. Wadi Dishah. Lembah ya. Wadi itu lembah. Ya, lumayan terkenal juga ya Taufik ya di Saudi ini. Nah ini termasuk juga destinasi wisata di Arab Saudi. Jadi selain Abha, ini juga termasuk daerah hijau di Arab Saudi. Kemudian ada At-Taubah Mosque atau Masjid At-Taubah. Mungkin kita bisa baca sedikit. Yang biasa dikenal oleh masyarakat penduduk Tabuk dengan sebutan Masjid Rasulullah SAW. Terletak dekat dengan benteng Tabuk. Oh, jadi bangunan masjid ini berawal dari ketika terjadinya perang Tabuk ya. Nah, yang terakhir ini ada Jazan University. Tentunya universitas ini terletak di kota Jazan ya. Jazan juga salah satu nama kota di Arab Saudi. Kampus ini didirikan pada tahun 2006. Dan ia adalah satu-satunya di Provinsi Jazan ya. Kemudian jarak kota Jazan itu dari ibu kota Arab Saudi, Riyadh, itu sekitar 1.138 km. Dan dari Tabuk itu 1.680. Nah ini dari ujung ke ujung ya. Jadi Tabuk itu ujungnya Arab Saudi, Jazan itu juga ujung. Jadi mepet ke Yaman. Nah dari kota Abha itu 200 km dekat. Kemudian kampus ini memiliki beberapa cabang. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kampus cabang dari universitas ini. Yang pertama ada di Sabia, kemudian Abu Arish, Parosan, Adarb, Sampah, dan Aldair, Al-Ardah. Ya ini di kampus utama ini
banyak fakultas ya. Mungkin ini di skip aja langsung ya. Nanti kita lebih perbanyak untuk tanya jawab mungkin ya. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini kebanyakan memang yang dibuka itu tentang atau terkait dengan kedokteran, kesehatan gitu ya. Ilmu kesehatan atau kedokteran terapan, keperawatan gitu. Lanjut, Ustaz. Ya. Bahkan di kampus-kampus cabang itu cuma ada satu ini, Departemen Studi Islam, yaitu di kampus Dair, Al-Dair. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, memang kebanyakan di sini kampus-kampusnya itu fakultas umum, dan cuma ada mungkin satu atau dua fakultas tentang agama, kecuali Madinah ya. Kalau Madinah itu memang dari awal dibukanya itu memang fokus untuk ilmu Islam. Kemudian di dokumen pendaftaran yang diminta di kampus ini ada 2 berkas. Yang pertama adalah ijazah SMA atau sederajat yang terjemahkan. Kemudian ditambah dengan transkrip nilai. Yang kedua ada paspor. Kemudian galeri kampus dan destinasi wisata. Nah, ini gerbang utama dari kampus Jazan. Mirip ya dengan kampus Tabuk tadi ya. Jelas mirip. Kemudian ini bangunan utama dari kampus Jazan. Nah, ikonnya Jazan ya. Kemudian fakultas dokter gigi, kedokteran gigi, dentistry. Nah, ini fakultas kesehatan dan ilmu kesehatan terapan. Gitu. Jadi emang kayaknya kampus ini mayoritas emang tentang kesehatan, kedokteran, keperawatan gitu. Ya. Jadi juga salah satu bangunan di kampus Jazan. Nah, ini tempat bersejarah di kota Jazan. Ini ada Turks Castle atau benteng Turks. Kastil kuno yang terletak di sebuah gunung di pusat kota Jazan. Konstruksinya berasal dari Kekaisaran Ottoman, yang itu adalah kursi penguasa Turki di Jazan. Jadi benteng ketika itu ya, zaman itu ya, Kekaisaran Ottoman. Lanjut, kemudian ada Jazan Heritage Village yang berada di bagian Jazan Selatan, adalah landmark budaya yang menangkap sejarah Jazan kuno. Nah, ini juga terkenal juga ya, Viva Mountains. Viva Mountains ini mirip-mirip lah kayak Abha gitu. Jadi dataran tinggi sekitar 200 atau 2100 meter tingginya. Ya. Sudah selesai ya sebenarnya. Ya, masuk halaman terakhir, Ustaz Taufik. Penjelasan singkat dari ibu kita. Jadi kita bikin singkat-singkat dan kita perbanyak ini aja ya, pertanyaan. Oke, sebentar. Baik, alhamdulillah ini kurang lebih 1 jam ya, dari jam 8 waktu Indonesia Barat sampai jam 9 kita bersama-sama sharing. Tidak terasa tentunya kita membahas 4 kampus ya tadi ya. Ada sebentar apa aja lupa aja. Ada Taif University, kemudian King Khalid University, kemudian ada Tabuk University dan Jazan University. Kalau boleh tahu Ustaz Taufik, dari 4 kampus ini kan Ustaz Taufik kan kuliah di Qasim ya.
Dari 4 kampus yang tadi disebutkan, udah ada yang pernah berkunjung ke salah satunya belum? Atau mungkin janjian udah pernah semuanya nih? Saya pernah berkunjung ke Madinah, Ustaz. Aduh, iya ya. Jadi Insya Allah. belum, keempat kampus itu belum pernah. Oh ya, oke. Mungkin Jadi nanti dari ya. kampus ini, insya Nanti Allah ya. mungkin kita pergi bareng, Ustaz. Insya Allah, semoga ada kesempatan ya. Ya, Oke, ya. jadi kalau boleh cerita, Anas sendiri dari 4 kampus ini udah ada salah satu, ya ini Jazan University. Nah, ini ke sana dulu tuh Ngapain ke cerita sana, Ustaz? waktu ini waktu zaman-zaman awal-awal corona, kemudian kita karantina udah 2 bulan apa ya, sebelum kepulangan tuh kan udah karantina 2 bulan tuh kayak gabut apa, bosen banget saat kan ya di asrama terus gak bisa keluar ya. Alhamdulillah kemudian begitu agak longgar peraturan, mulai boleh keluar, mulai boleh ke masjid, akhirnya kita yuk sebelum pulang yuk kita agenda kemana gitu. Akhirnya kita ya ke daerah selatan Saudi yang termasuk juga daerah yang ya nggak terlalu dingin banget, tapi ya lumayan nggak terlalu panas juga. Nah akhirnya berkunjung juga ke salah satu kampus, yakni Jazan University. Waktu itu masih ada beberapa mahasiswa di sana, tapi kalau nggak salah informasi terakhir udah pada lulus dan sekarang kayaknya mahasiswa Indonesia udah nggak ada lagi nih. Iya ya Sad ya, Jazan. Iya, informasi terakhir ya. Nah, makanya semoga nih salah satu di antara teman-teman semua yang hadir di sini adalah yang melanjutkan Calon mahasiswa Jazan ya. yang lalu gitu. Karena ya kampusnya lumayan nih, kayak kampus-kampus daerah yang lumayan jauh-jauh nih ya. Tabuk itu kan yang salju ya Sat ya. Ya. Nah itu kalau mau ngerasain salju Arab itu di Tabuk. Ya, sering turun salju. Baik, mungkin kita masih ada kurang lebih setengah jam lah ya kita untuk sharing-sharing pertanyaan. Barangkali teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan, boleh lewat chat untuk yang akhwat mungkin, ataupun boleh raise hand dulu dan kemudian ditanyakan langsung untuk yang ikhwan gitu, seperti itu. Itu kayaknya udah banyak masuk, Seth. Oke, sebentar ya. Mungkin lumayan. Oke. Coba cari ya. Dari bawah aja lah, nggak apa-apa. Oke, mungkin ini ya yang masuk dulu. Ustadz, untuk pendaftaran S2, apakah bisa jurusannya tidak linear dengan jurusan yang diambil ketika S1? Seperti itu, Ustadz Taufik. Ya. Jadi pertanyaan ini kemarin sudah ada yang pernah bertanya ya. Kemudian informasi dari senior di sini, dari ustadz yang di pasca sarjana S2 S3 itu mengatakan bahwa kalau mau daftar S2 itu harus linear. Jadi apa yang kita pelajari di Indonesia yaitu yang kita ambil di sini, yang kita ambil S2-nya di sini. Jadi misalnya kita di Indonesia kedokteran misalnya, kemudian di sini ngambil tarbiyah, kan gak nyambung. Jadi informasi terakhir yang didapatkan itu harus linear ya. Jadi apa yang kita pelajari yaitu yang kita ambil di sini. Kecuali kalau mau S1 lagi, kalau S1 bebas. Jadi ijazah kita pakai ijazah SMA ya berarti. Tapi kalau untuk S2, S3 itu harus linear. Berarti seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk teman semuanya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz, izin nanya, kalau akhwat kuliah di Jamiah Qasim, nih Jamiah Ustadz Taufik berarti ya. Akhwat ya Ustadz Taufik. Tapi mahramnya memiliki makom di Madinah. Apakah itu juga bisa ya? Jadi mungkin akhwatnya mau kuliah di Qasim, tapi mahramnya itu domisilinya di Madinah. Gitu. Apakah bisa? Di kota lain ya berarti ya, bukan di satu kota. Kalau setahu saya itu yang di kolom pendaftaran itu kan ada diminta ini kan bukti mahram gitu kan saja. Ya. Jadi kalau mahramnya itu tinggal di Madinah berarti otomatis dia punya iqomah. Dan itu mungkin bisa dijadikan bukti bahwasanya memang ada mahram di sini gitu. Dan kalau teman-teman di sini mahasiswa Qasim itu beberapa juga mendaftarkan keluarganya atau istrinya ke sini, ke Saudi, itu mereka di kampus apa aja nanti ketika sudah diterima itu bisa ditahwil atau bisa ditransfer, bisa dipindah
Jadi istrinya itu bisa didaftarkan juga ke Kosim gitu. Kalau sudah diterima di salah satu kampus di Saudi. Itu udah ada yang seperti itu, Ustaz Taufik ya? Eh, sudah ada satu yang muhawalah sih, yang sudah mencoba. Jadi teman saya dia kuliah di Kosim, Ya. tapi istrinya dia keterima di Princess Noorah yang di Riyadh. Ya, ya. Nah sekarang sedang muhawalah. Tapi Oke, juga oke. beberapa mahasiswa sini kemudian mendaftarkan istrinya juga lolos. Jadi suami istri kuliah di sini di Kosim. Masya Allah. Itu kayaknya impiannya Ustaz Taufik Ilham ya? Atau gimana Impiannya tuh? Ustadz Zaki deh kayaknya. Aduh, Madinah nggak ada akhwatnya, Ustaz. Kalau ada ya, bawa deh. Ya nanti kan antum S2-nya jangan di Madinah. Ini Amin, bisa amin. Ya. biar bisa bawa Oke, istri. oke. Berarti tadi dapat ditarik kesimpulan untuk mahram ya. Mahram intinya yang penting dia Kayaknya bisa. Ya. tinggal di Arab Saudi ya, tidak terbatas oleh harus satu kota gitu. Kalau kecuali itu peraturan secara umum seperti itu. Kecuali kalau memang kampusnya menentukan harus di satu kota gitu baru mungkin ya. Tapi sejauh ini informasi yang kita dapatkan yang penting mahramnya tinggal di Saudi. Nah, insya Allah seperti itu diperbolehkan gitu. Ya. Seperti itu. Tapi memang yang lebih afdal ini saat Ya. mahramnya mendampingi beneran gitu. Benar satu kota ya. Karena kan akhwat ya harus benar-benar dijaga ya. Ibarat mutiara, bukan begitu, Ustaz Taufik? Bukan begitu, begitu bukan. Oh begitu. Tapi kalau di Kosim sendiri mahasiswa yang akhwat tadi mahasiswi ya, yang dari Indonesia sendiri banyak Sat atau udah berapa? Kalau banyak sih enggak, kayaknya kalau enggak 2-3. Jadi istri dari teman anak itu ada yang keterima S1, kemudian ada juga yang keterima S2, dan ada juga yang sudah keterima, cuman belum ke sini, gitu. Tapi suaminya udah di sini, gitu. Karena mungkin ini ya kayak step-step diterimanya sampai benar-benar jadi mahasiswa itu lumayan panjang kalau di Saudi itu. Mungkin terhenti di Kementerian Dalam Negeri mungkin atau begitu. Oke, baik selanjutnya. Oh iya, dari tadi banyak yang menanyakan Ustaz terkait e-booknya ini apakah nanti akan dibagikan atau gimana Ustaz? Antum aja nih coba jawab nih. Bagi nggak nih, Seth? Aduh. Jadi bagilah. Bagi dong. Insya Allah nanti e-book ini bahkan bukan cuma e-book yang volume 4 ini ya. Jadi volume 1, 2, 3, dan 4 ini insya Allah nanti kita akan share di grup. Jadi nanti teman-teman bisa baca-baca di situ kampus-kampus yang ada di Arab Saudi. Iya. Gratis insya Allah. Kita sengaja belum share dulu di grup ya Ustaz, supaya teman-teman hadir sekarang dan ikut menyimak, menyaksikan langsung. Kan namanya launching satu. Kalau kita udah share bukan launching. Iya, namanya spoiler tuh. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Sebentar, Ustaz. Coba cari dulu. Oh ya, di dalam e-book tadi apakah ada informasi terkait pendaftaran S2 dan S3 ya, Ustaz ya? S2, S3 kayaknya belum ada, Ustaz ya? Ya. Mungkin beberapa sih kayaknya ada, karena kita juga menyesuaikan informasi dari website kampus ya, yang terkadang kampus belum menyediakan informasi itu gitu, dan kita tidak mempunyai akses lain, karena ya kadang informasi S2 S3 ya seketika muncul di website kampus ngasih pengumuman, tapi kadang juga enggak gitu ya Ustaz ya. Makanya kita baru bisa menyediakan yang S1 dulu mungkin ya. Mungkin ada beberapa alasan sih kenapa kita belum menyampaikan. Salah satunya tadi yang disebutkan Ustaz Zaki. Kemudian yang kedua itu waktu pendaftaran untuk pasca sarjana S2 S3 itu biasanya beda dari pendaftaran S1. Kalau pendaftaran untuk S2 S3 itu biasanya di awal tahun, sekitar di Februari atau Maret begitulah. Dan itu syarat-syaratnya juga mungkin kurang lebih sama ya. Kemudian yang beda mungkin ijazahnya ijazah S1. Kemudian apa lagi? Tapi ini secara umum mirip-mirip sih kayak pendaftaran S1. Cuman yang beda mungkin ijazahnya ya. Jadi ijazahnya S1. Dan yang tadi yang harus diperhatikan harus linear. Benar-benar. Iya, berbicara tentang waktu pendaftaran kan kayaknya banyak banget yang bertanya dari Ustaz.
Makanya mungkin teman-teman bisa mengikuti informasi di Instagram PPMI Saudi ya, PPMI Saudi. Dan sekarang ini kayaknya lagi rame buka Ya, pendaftaran ya, 4 Sat, ya. kampus sekaligus ya. Iya, Nah, 4 kampus. Apa aja tuh, Sat, kalau boleh tahu tuh? ada Universitas Najran, kemudian Najran, ada Al Jauf, ada Qasim, kemudian yang satu ada King siapa itu ya? King Fahad, KFUPM, Sat. King Fahad, KFUPM Ya, yang petroleum dan petroleum. Iya. mineral. Ini ada Jadi 4 teknik ya. kampus sekaligus yang membuka pendaftaran untuk mahasiswa asing, khususnya juga mahasiswa Indonesia dalam satu waktu ya. Ini makanya kesempatan banget buat teman-teman semuanya, digali informasinya, dilengkapi berkasnya, dan segera daftar, jangan ditunda-tunda. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Katanya begitu. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, apakah jika mengambil jurusan ilmu umum, tetap ada kesempatan untuk belajar agama di sana? Seperti misalnya kita ikutan daurah, ataupun yang semisalnya gitu, Ustadz. Pastilah itu. Ya, karena daurah itu bahkan di masjid-masjid itu banyak sekali daurah yang bisa kita ikuti. Dan yang paling umum, yang paling besar itu biasanya daurah Utsaimin, Syekh Saleh Al Utsaimin yang dilaksanakan di Masjid Nabawi. Yang apa namanya? Seharusnya itu dilaksanakan di bulan sekarang ini, di bulan musim dingin, di bulan Januari. Cuman qadarullah sekarang kan kondisinya lebih ketat lagi Ustaz ya sekarang. Ya, benar. Atau belum di sini ya? Aduh. Sekarang ini Ustaz, ketat lagi Ustaz. Iya. Jadi masker sekarang udah mulai wajib. Kemudian sholat kita sudah berjarak. Berjarak lagi ya. Ya. Nah itu daurahnya walau alam itu. Jadi dilaksanakan atau enggak? Ya. Itu. Jadi begitu. Jadi selama kita di Saudi itu tidak menutup kemungkinan kita belajar ilmu syar'i. Walaupun kita di sini belajarnya bisa dikatakan ilmu dunia ya non syar'i, tapi untuk kesempatan belajar agama itu pasti ada di sini. Tinggal kitanya yang harus mencari informasi. Siap. Kayaknya harus perlu banyak-banyak nasihat dari Ustaz Taufik nih biar bagus. Oke, mungkin teman-teman selain di chat kita juga membuka kesempatan untuk bertanya via raise hand ya. Raise hand, kemudian kita akan izinkan untuk berbicara langsung ya supaya interaksi kita makin terasa ya. Jadi teman-teman monggo tafadhol kalau yang ingin menanyakan langsung via open cam dan nanti open mic juga. Sambil menunggu kita baca lagi. Ustadz mau nanya, di antara 4 univ yang dibahas tadi, kampus mana yang lebih terfokus pada ilmu syar'i, Ustadz, dari 4 kampus tadi? Tidak ada. Yang fokus ilmu syar'i adalah Madinah. Ya, tadi yang beberapa kali saya sebutkan ya. Jadi memang banyak sekali kampus-kampus di Saudi itu yang memang dia asalnya bukan kampus tanda kutip ya, kampus syar'i. Jadi mereka lebih banyak membuka fakultas-fakultas, jurusan-jurusan non syar'i dan menyisipkan satu fakultas biasanya. Secara umum begitu, satu fakultas syariah dan hukum Islam misalnya. Sama seperti di Qasim, itu dari puluhan fakultas yang ada, itu cuma satu fakultas syariah dan jurusan Islamnya. Cuma satu. Iya. Tapi ya insya Allah, kalaupun di kampus itu tidak terfokus untuk ilmu agama, tapi insya Allah secara kualitas ya, tetap tidak kalah ya, maksudnya sama-sama baik gitu. Apalagi kita udah berada di Saudi, insya Allah secara dosen-dosennya, apa yang diajarkan, itu insya Allah juga sangat berkualitas. Seperti itu. Jadi kalau memang ditanya kampus-kampus mana yang paling fokus jurusan ilmu syar'i ya, orang mesti nyebutinnya Madinah gitu-gitu ya, Zat ya. Ya Qasim juga. Ini yang kita lihat ini yang sudah ngomong calon ulama. Aduh, nggak pakai pensi nih, Zat, jadi malu sama antum, Zat. Enggak. Oke, selanjutnya atau mungkin yang ada mau bertanya langsung? Iya ya, monggo nih yang mau bertanya langsung nih. Ayo jangan kita selang-seling. Nyantai aja nih. Tapi kita kalau nih. Nggak ada ya baca lagi. Oke. Tafadhol.
Oke. Ini ada yang menyambung pertanyaan masalah jurusan yang linear tadi, Ustaz. Jika pilihannya harus mengambil ulang S1, apakah tidak terkendala masalah syarat umur? Syarat umur ya. Itu mungkin saya akan jawab dengan pengalaman pribadi ya. Iya, ya benar. Ya, karena ini sekedar info saja. Jadi saya itu S1-nya 2 kali. Jadi di Indonesia itu udah S1, kemudian di sini ngulang lagi S1. Karena memang bukan linear, ya. Kemudian untuk poin syarat usia itu jangan terlalu difokuskan, ya. Itu memang secara tertulis antara 17 sampai 25 tahun. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Ferguson ya. Jadi bahkan teman-teman saya di sini ya mungkin bukan orang Indonesia ya, saya sebutkan orang Afrika lah. Orang Afrika, teman-teman Afrika itu banyak yang di antara mereka usianya udah 30, bahkan mungkin ada yang 40 ya. Bahkan ada yang istrinya 2, istrinya 3. Iya, Iya, dia masuk ma'had di sini. Iya. Iya. Makanya terkait usia itu jangan dijadikan penghalang ya. Jangan dijadikan penghalang untuk kita mendaftar di Saudi. Intinya kalau misalnya ada kesempatan terbuka pendaftaran, udah masukin aja berkas kita. Mungkin 2 ya, usia pendaftar dan usia ijazah. Usia ijazah itu biasanya dikatakan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah itu juga jangan terlalu dikhawatirkan, karena yang seperti tadi yang saya bilang, karena rezeki itu kita nggak tahu, ya. Jadi intinya kalau ada kesempatan untuk mendaftar, itu kita daftar aja semua kampus. Makanya itu pentingnya kita menyatukan semua berkas yang dibutuhkan, yang misalnya tadi kayak paspor, kemudian ijazah dan terjemahannya, transkrip nilai, dan SKCK itu ya untuk jaga-jaga. Misalnya kalau misalnya sedang ada pembukaan kampus, kayak sekarang nih ada 4 kampus sekaligus, itu kita sudah siap berkas kita. Jadi tinggal kita apply semuanya, nanti kita nggak tahu kita yang keterima entah di kampus A, kampus B, atau kampus C. Oke, baik. Artinya peraturan usia itu tetap kita lihat, tetap kita jadikan patokan, tapi jangan terlalu membuat kita gelisah ya tentang usia, Ustaz ya. Kan ya kalau kata orang bijak ya, menuntut ilmu tidak terbatas dengan usia ya, kapanpun kita harus semangat menuntut ilmu. Karena memang ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Taufik juga ya, kalau kita ngelihat teman-teman mahasiswa dari Eropa ataupun dari luar negeri yang lainnya, mereka Madinah juga gitu kan, Sat? Iya, banyak banget, Sat, yang secara umur kayaknya udah 30-an mungkin ya, udah berkeluarga, udah punya banyak anak gitu. Karena mungkin kalau kita melihat mikirnya mungkin ini ya, standar umur pendidikannya yang berbeda gitu. Kalau mungkin di Indonesia lulus SMP umur segini, lulus SMA umur segini. Mungkin kalau di luar negeri kan beda-beda juga gitu. Jadi tidak ada patokannya seperti itu. Nah, makanya apalagi kan teman-teman di luar negeri itu kan banyak yang mu'alaf kemudian baru belajar Islam di umur yang tidak muda ya. Dan mereka kan ya tetap ada kesempatan gitu. Artinya di umur yang sudah tidak muda lagi, bahkan ya jauh jaraknya antara kita, tapi mereka bisa berkesempatan untuk kuliah di Arab Saudi. Nah, tapi mungkin yang jadi was-was juga kan kalau di luar negeri mungkin mereka di umur yang udah tua bisa masuk karena saingannya sedikit. Sedangkan kita di Indonesia mungkin ya, Sat, ya, karena kita ya banyak penduduknya, apalagi yang daftar Madinah tuh per tahun kayaknya ribuan ya sepertinya. Jadi masalah usia mungkin kalau di kampus-kampus tertentu perlu dipertimbangkan gitu. Ya, bisa jadi. Ya, makanya tadi saran. Ya, Iya, Sat, lanjut dulu. Lanjut. Ya, makanya kalau dulu tuh kalau kita perhatikan kan kampus-kampus di Saudi tuh kayak Madinah khususnya dulu itu kayak nggak ada ketentuan berapa tahunnya ya jarak antara daftar dan diterima gitu. Ada yang udah lulus S1 kayak Ustaz Taufik ini kan udah lulus S1 ya di Indonesia, kemudian keterima di Arab Saudi dan kemudian mengulangi lagi S1 gitu. Artinya secara umur mereka sudah ya orang lulus S1 kan udah 4 tahun di atas umur usia lulus SMA. Mereka atau antum, Ustaz? Aduh, ada hitungannya masih normal, Ustaz. Kalau boleh cerita, Ana jarak antara mendaftar dan diterima itu 2 tahun gitu. Jadi insya Allah masih normal lah untuk kuliah di Arab Saudi gitu. Kan kelihatan juga masih muda ya, Ustaz ya sepertinya. Wah ya.
Iya, benar-benar. Oke. Lanjut ya, Ustaz ya. Antum tadi mau lanjut kayaknya, Ustaz. Atau gimana? Lupa mau Lupa bilang ya. apa. Biasanya gitu, kalau ditembak ini lupa. Oh iya, gini. Iya, ya. Ya, terkait dengan apa syarat usia yang disyaratkan oleh kampus di Arab Saudi, makanya itu saran saya nanti kalau memang ada kesempatan mendaftar, itu daftarnya semua gitu. Kayak misalnya kampus Najran, kampus Jazan, itu kan apa sedikit lah orang Indonesianya. Bahkan yang di Jazan tadi udah lulus semua. Nah, itu kesempatan untuk kita, untuk orang Indonesia itu sebenarnya terbuka lebar begitu. Kalau Madinah emang kayaknya kesempatannya kecil, susah, banyak pesaingnya. Tapi kalau di kampus-kampus yang lain itu insya Allah lebih mudah gitu. Iya, ya. Artinya ya segala kemungkinan, kesempatan yang ada kita maksimalkan ya, Ustaz ya. Iya. Ya, kalau bisa dapat di kota yang diinginkan, misal di Madinah, di Makkah, ya alhamdulillah. Kalaupun ya masih di Saudi itu udah kenikmatan yang luar biasa ya, Ustaz. Berarti Apalagi kalau Qasim nggak alhamdulillah gitu, Sat, maksudnya. kalau Qasim alhamdulillah banget, Ustaz. Bisa ketemu antum. Waduh. Oke, Ustaz, Bu, selanjutnya ya. Ini kayaknya banyak Ini nggak banget ada yang mau ini ya, Iya, makanya. present ya? Coba ini kalau ada yang bertanya berkaitan tentang Lipia, Mas Abdurrahman, mungkin kalau berkenan raise hand nih. Ada Mas Lipia. Abdurrahman di sini? Masih ada yang tanya tentang Lipia? Oh, Lipia. Enggak sih, berkaitan doang. Insya Allah pertanyaannya ini. Oke, kalau belum ada, 3 hitungan lah ya. 3, 2, 1. Anda bacakan aja ya. Gugur. Ini, Sat. Ya. Mungkin kalau Anda nangkep pertanyaannya, kan kayak salah satu syarat untuk bisa diterima di Saudi itu tidak terdaftar pada kampus Saudi lainnya gitu ya. Nah, makanya di sini pertanyaannya, apakah Lipia, baik itu Lipia yang pusat di Jakarta pun yang cabang, itu termasuk beasiswa dari Arab Saudi? Dan kalau bukan, apakah memungkinkan untuk keluar dari Lipia jikalau kita diterima di kampus Arab Saudi? Bisa dipahami ya, Ustaz Taufik ya? Oh ya, paham. Nah, Artinya dia itu kuliah di Lipia, terus mau daftar di Saudi gitu ya? apakah itu termasuk kampus Saudi juga? Itu Yang artinya, itu kayaknya enggak, karena banyak teman Ana itu yang dia kuliah di Lipia, bahkan dia masih kuliah di Lipia ini. Dia keterima di sini. ya. Lipianya lanjut, di sini juga kuliah gitu. Ya, banyak sekali Jadi, itu, Ustaz Taufik ya, ya. benar. Jadi kayaknya enggak sama deh hukumnya. Tapi Ketentuannya. kayaknya ada yang resan, ada yang resan. Oke, yang resen Nurkholis tadi. Nurkholis Nuri. Iya, Sat, ingin bertanya, Sat. Ya, Apa tafadhol. boleh, Sat? Boleh, Sat. Tafadhol, boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak pernah juga mengikuti seminar tentang Universitas Qasim. Nah, jadi Afwan sebelumnya, Sat, untuk Ustadz Taufik Ilham, antum lulus di Universitas Qasim itu, mohon maaf, itu memakai rekomendasi dari syekh yang ada di Mesir atau pengajar yang ada di Universitas Qasim, atau memang hanya cuman di Kemenak Indonesia doang atau gimana gitu, Ustaz? Gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, Ustaz, Anda dapat informasi ini bahwa bisa university ini dibuka juga katanya. Kalau Anda lihat di Twitternya itu dibuka dari 2 Januari 2022. Nah, itu apakah atau bisa university gitu? Atau apa? Bisa universitas bisa Zat, namanya. Oh ya, bisa. Bisa. Ya, untuk pertanyaan pertama, jadi kampus Qasim itu membuka pendaftaran secara online itu baru saat ini ya. Jadi sebelumnya kita diterima di sini itu berbeda-beda jalur. Jadi masih istilahnya jalur rekomendasi, kemudian jalur dari Syekh Fulan atau Ustadz Fulan begitu. Jadi kalau saya pribadi itu dulu yang merekomendasikan ke sini itu adalah Ustadz saya di Indonesia. Jadi beliau memiliki link Syekh di sini di Qasim. Itu jadi beliau Ustadz itu meminta berkas-berkas kita,
kemudian dikirim ke sini melalui syekh tersebut, kemudian syekh memasukkan ke kampus Qasim begitu. Kemudian ada juga teman-teman yang memang masuk ke Qasim itu karena ada kunjungan syekh. Jadi syekh dari sini itu mereka datang ke Indonesia. Walaupun pas itu datangnya bukan dalam rangka mukobalah ya. Akan tapi itu bisa juga menjadikan atau dijadikan salah satu wasilah untuk bisa kita kuliah di Arab Saudi. Jadi ketika ada syekh datang ke Indonesia dari Arab Saudi, itu coba kita tanyakan beliau dari mana gitu. Tahu nggak kampus ini, misalnya kampus Qasim gitu. Oh tahu. Terus kita minta tolong, bisa nggak syekh kita titip berkas misalnya gitu. Itu juga bisa. Karena memang ada teman kita yang keterima dengan jalur tersebut seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini kampus atau Universitas Qasim sudah bisa ya secara online untuk S1 dan ini baru pertama kalinya sih. Makanya dari pas mulai di launching atau di share informasi tersebut itu banyak sekali pertanyaan yang masuknya. Karena memang baru pertama kali ini dibuka secara online. Kemudian yang kedua untuk kampus Bisha ya, itu mungkin kalau memang sudah ada informasi dibuka pendaftaran bisa dicoba gitu. Dan nanti mungkin bisa kita dari PPMI Saudi nanti kita follow up ya informasi ini memang apakah benar adanya, kemudian kalau memang iya nanti kita insya Allah akan share juga di akun kita. Oke. Tadi ada yang terlewat nggak pertanyaannya? Alhamdulillah Ustaz. Sudah Syukron Ustaz. Aman Ustaz. Syukron. Jazakumullah khair. Oh, iya. Oke, mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita bisa foto bareng dulu saat sebelum mungkin teman-teman yang lain ada yang izin meninggalkan. Oh iya. Foto bareng dulu ya. Insya Allah nanti yang akan foto dari pihak operator. Oke. Dari operator. Sat Obi atau antum? Dari Sat Obi ya. Teman-teman ada Sat Obi ya? Iya, yang bisa tidak berhalangan ya, yang bisa untuk open cam bisa open cam ya. Kita akan dokumentasikan kegiatan ini. Dan nanti antum bisa dapatkan foto antum di akun kita. Oh gitu ya. Ya, tafadhal. Iftahu kamerat. Oke, teman-teman, masih ditunggu. Bismillah, ayo teman-teman yang mau open cam silakan. Kita Ustaz Abi. Ahlan Ustaz. Ayo buka. Itu Wahyu kenapa itu? Mati lampu ya? Hitam gitu. Saya di kamar Ustaz. Kamarnya ini naik mode Ustaz. Mode naik mode. Oke, sudah siap semuanya dari Ustaz Obi? Oke, kita hitung mundur ya dalam hitungan. Tapi mana nih nggak dibuka akunnya? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. One sec. Sebentar. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, udah cukup. Masya Allah, ada cekreknya nih. Berasa foto beneran. Oke. Terima kasih banyak Ustaz Obi. Semoga sehat selalu antum di sana. Oke, mungkin kita 2 pertanyaan lagi ya, Ustaz ya. Karena mungkin di Arab Saudi juga mepet waktu sholat maghrib ya. Udah 5:30 ya di sana ya? Ya, 5:30. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering banyak terulang ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah ini kita memberikan informasi ya. Afwan Ustadz, kalau misalnya kita ingin kuliah di Arab Saudi, kemudian mengambil S1, apakah ada
lugohnya dulu atau kelas persiapan bahasanya gitu, Ustaz Taufik. Silahkan Ustaz Zaki dijawab. Ya, secara umum memang ada ya, bahkan di Madinah pun itu ada Ustaz ya. Ada. Cuman kesempatan untuk belajar di Ma'had untuk di Madinah itu kecil. Kalau memang benar-benar dia tidak bisa berbahasa Arab. Tapi secara umum ada. Bahkan kalau di kampus saya di Qasim itu wajib hukumnya. Jadi minimal 1 semester. Jadi walaupun antum sudah sebagai syekh, sebagai ustadz di Indonesia, kalau keterima di sini jenjang S1, itu antum tetap wajib untuk ma'had, untuk idat lugawi, minimal di mustawa robi atau di semester 4. Karena idat itu maksimal 2 tahun atau 4 semester. Ya. Jadi kalau emang benar-benar nol kemampuan bahasa Arabnya, itu nggak usah khawatir karena memang di sini disediakan begitu. Oke. Jadi memang insya Allah mayoritas kampus ada ya setiap kelas persiapan bahasanya ya. Tapi tergantung nanti menyesuaikan kemampuan dari mahasiswa tersebut gitu. Apakah dia memang harus masuk ke kelas idat lugawi itu ataupun bisa langsung kuliah. Dan biasanya juga nanti ada tes untuk tahdid mustawa ya, atau kelas namanya penempatannya. Penempatan semester. Iya, ada tes. Gitu. Kita ada raise hand, Ustaz. Oh iya, oke. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Oke, boleh dari Ustadz Ahmad, dari Mas Ahmad boleh yang udah raise hand untuk on cam. Mas Ahmad, halo, cek. 3, 2, 1, gugur. Ayo, Ahmad. Oke. Ya Ahmad. Tafadhal Ahmad. Udah dipanggil mudirnya tuh. Mudir. Gak bisa ditat. Oke. Kita hitung mundur lagi ya. Hitungan 3. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, udah kita coba pertanyaan yang ada aja ya. Atau Mas Ahmad mau dicoba lagi? Masih belum bisa? Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Oh ya, Afwan Ustadz, apakah benar kalau kita mendaftarkan diri kita di berbagai kampus di Arab Saudi, lalu kita diterima di salah satu kampus tersebut, apakah kita harus ambil? Dan apakah pendaftaran kita di jamiah yang lainnya otomatis dibatalkan? Ya, antum daftar mau diambil apa enggak? Ya, diambil kan? Ya, diambil itu untuk mendapatkan ini ya, visa mungkin saja. Jadi kalau antum keterima di salah satu kampus, itu diambil aja, gitu. Mungkin ini saat maksudnya kalau dia udah bukan kampus tujuan ya? Dia daftar banyak kampus tuh, terus sudah didaftar di salah satu kampus, kemudian udah keterima di situ dulu gitu. Apakah ya udah berarti kayak otomatis kampus-kampus yang lainnya yang dia udah daftar kayak duluan gitu, yang keterima duluan berarti yang lain otomatis ini. Kalau dari nggak tahu juga ya, kalau dari yang antum tahu gimana, Seth? Kayaknya enggak sih, karena di Qasim dulu pernah ada satu mahasiswa S2, itu beliau daftar di 3 kampus, bukan daftar, keterima di 3 kampus malah. 3 kampus sekaligus. Cuman yang pertama kali keluar visanya itu di Qasim. Jadi dia ke Qasim dulu, kalau nggak salah berapa bulan atau 1 semester gitu. Terus habis itu dia pindah ke kampus yang diterima yang satunya di Jeddah gitu. Tapi bisa. Oke. Nah itu. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau keterima di satu kampus itu tidak membatalkan yang lainnya ya. Karena pas ketika itu beliau secara langsung keterima di 3 kampus. Iya. Tapi memang sebenarnya kalau Ana juga dapat cerita dari teman-teman itu masing-masing sih. Ada teman yang udah keterima yang di kampus Jeddah itu, kemudian pada beberapa saat berikutnya dia keterima juga di UIN gitu. Tapi kalau kemarin kalau salah Ustaz Lukman, teman kita tuh cerita juga, beliau tuh kan daftar di berbagai kampus kalau nggak salah ya. Tapi beliau keterimanya di King Khalid dulu. Terus kemudian ada anak kurang hafal detail ceritanya gimana. Pokoknya ada informasi masuk bahwasanya sebenarnya tuh
namanya dia juga menjadi calon keterima di Madinah juga gitu. Tapi ya kalau dia udah keterima dulu yang di King Khalid, akhirnya yang di Madinah di cancel gitu. Karena kan nama kita tuh kalau nggak salah nanti sebelum keterima kayak disetorkan di kementerian gitu ya, Sat, ya. Nah, untuk dipertimbangkan di situ kan. Nah itu sebenarnya untuk peraturan pastinya kita belum tahu, cuman kita mungkin bisa gambarkan saja ya, Sat, dari pengalaman teman-teman gitu. Seperti itu. Tapi ya mungkin pada intinya ya kalau kita pengen kuliah di Arab Saudi dengan kampus apa aja yang terserah, yang penting kita kuliah di Arab Saudi ya sok-sok aja, monggo kita daftar di banyak kampus gitu. Tapi kalau kita cuma pengen daftar di salah satu kampus dan kita benar-benar yakin kita bisa keterima, ya daftar aja di satu kampus gitu. Tapi kalau rasanya kayak mubadir juga ya, Setia, kita udah melengkapi berkas tapi yang didaftarin cuma satu gitu. Ya itu kembali ke keyakinan masing-masing. Mungkin kalau dari Anas ya, atau dari Taufik kalau ada tambahan. Keyakinan sama kita buat Islam. Ide saja sama, insya Allah. Oh, iya. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan dari Ustaz Taufik ya, mungkin sebagai penutup ada pesan ataupun nasihat-nasihat yang diberikan ke kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari yang Ustaz Taufik sampaikan. Ya, sedikit ini ya, kalimat penutup. Jadi yang sangat Ana sarankan itu kalau misalnya terbuka pendaftaran di kampus manapun, itu kita coba masukin aja. Karena benar tadi kata Ustadz Zaki, itu tidak ada kerugian sama sekali kalau antum misalnya di kampus yang terjauh lah, misalnya di mana, di Jazan, di Najran, itu kampusnya jauh di pojok, di ujung-ujung. Tapi tetap itu tidak ada kerugian sama sekali ketika antum sudah terdaftar, sudah menjadi mahasiswa di sini, karena yang pertama kesempatan untuk umroh itu dimanapun, di kampus manapun itu akan lebih mudah ya, karena kita tinggal naik bis kita sampai bisa ke Mekah, ke Madinah. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu rezeki kita ya, kesempatan kita, takdir kita itu keterima di kampus mana. Kalau kita memang ingin fokus cuma satu kampus, Madinah. Nah, balik lagi itu pertama saingnya banyak. Kemudian yang kedua, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diterima ya, karena banyak yang daftar. Kemudian selain kita mendaftar, ikhtiar dengan mendaftar, kemudian ikut seminar-seminar seperti ini, yang paling penting itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasilah-wasilah yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diijabahnya doa-doa kita, itu kita usahakan, kita upayakan ya. Jadi supaya kesempatan kita untuk bisa keterima itu lebih besar ya. Kemudian doa orang tua itu sangat penting. Gitu. Dan juga nanti semoga kesempatan seperti ini nggak cuma sekali ini ya. Nanti kita harapannya ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk bisa kita saling sharing. Kemudian kalau memang kita dibatasi dengan waktu, nanti kita bisa juga sharing di grup ya, grup. Insya Allah nanti Ustaz Zaki akan membantu menjawab. Begitu Ustaz mungkin dari saya. Oke. Baik, Masya Allah. Terasa tentram ya hati kita dengan nasihat-nasihat yang disampaikan Ustaz Taufik tadi. Berasa melihat tausiah dari asatid kibar nih, insya Allah kedepannya di Indonesia nih. Amin. Asatid Roja insya Allah ya, Ustaz Taufik ya. Amin. Oke, tadi banyak sekali yang disampaikan Ustaz Taufik. Tidak hanya banyak tapi juga berbobot semuanya tentang informasi. Tapi ya mungkin digaris bawahi juga, mungkin keuntungan ketika kita mendaftar di kampus yang masih sedikit mahasiswa itu, mungkin kalau Anda bayangkan ya, kesempatan untuk dekat dengan para dosen, para masyayikh itu sebenarnya lebih besar ya, Sat ya. Kan kalau kita di Madinah gitu, ya Allah, mahasiswa banyak banget, ya sangat kecil kemungkinan untuk bisa komunikasi secara langsung dan dekat dengan syekh itu, kecil gitu.
Tapi kalau beberapa kali dengar teman-teman di kampus lain yang mahasiswanya masih sangat sedikit gitu, mungkin di Kosin sendiri juga ya, Ustaz Taufik itu banyak dekat dengan para masyayikh, dan ya karena mahasiswanya dikit ya, jadi kesempatan untuk bisa interaksi langsung itu sangat besar, dan itu sesuatu yang sebenarnya sangat kita harapkan ya sebagai thalibul ilmi, bisa mengenal langsung, memperhatikan bagaimana keseharian masyayikh dan bisa interaksi langsung seperti itu mungkin. Dan tadi juga disampaikan tentang ya selain kita berusaha dengan berbagai macam ikhtiar kita juga harus berdoa, memaksimalkan segala keinginan kita doa, kita memohon doa juga dari orang tua, dari orang-orang terdekat kita supaya ikhtiar kita ini menjadi berkah. Seperti itu. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang di Indonesia udah menuju jam 10 ya, jam 10 kurang seperempat, kurang lebih. Ya, di penghujung tahun juga ya. Kita, Masya Allah ini kita mungkin kalau teman-teman di luar sana dengan berbagai macam aktivitasnya, kita alhamdulillah dikaruniai oleh Allah sebuah taufik ilham, bukan ya? Diberikan ya kelonggaran hati, kelapangan hati untuk tetap memanfaatkan waktu kita dalam aktivitas-aktivitas kebaikannya. Semoga ikhtiar kita ini menjadi berat amal kebaikan di sisi Allah, dan ya semoga kita masih diperkenankan untuk bertemu meskipun ya secara Zoom, kalau enggak ya suatu saat semoga kita bisa ketemu langsung. Satu Taufik Ilham, belajar sama beliau insya Allah ya, amin. Seperti itu. Ya, dari Ana sebagai moderator, Ana mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya, kepada Ustaz Taufik Ilham selaku pemateri, kepada seluruh panitia PPMI Arab Saudi, seluruh panitia penyusunan e-book, kepada Ustaz Hobi dari tim multimedia juga, dan kepada seluruh peserta yang telah menyaksikan acara launching e-book ini dari awal hingga akhir. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari acara ini. Yang selanjutnya juga Ana juga memohon maaf apabila selama acara ini dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kekurangan. Astaghfiru minkum katsiran. Begini ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sebentar, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Arab Saudi ya. Siap, amin. Anda juga, Sat. Iya. Oke. Recording bisa di stop dulu nih kayaknya nih.